Pakai gaya-gaya listrik utang kagak dibayar. Lu masih gue bayar? Oh ya utangnya dibayar bu. Aku. Hey guys, apa kabar? Kalian pasti pernah dengar atau bahkan mengalami sendiri fenomena di mana orang seneng banget saat pinjaman mereka cair, tapi giliran ditagih malah jadi galak dan marah-marah. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Apa yang sebenarnya ada di balik perilaku ini dan bagaimana cara supaya kita nggak terjebak dalam situasi kayak gini. Jadi, tonton sampai habis ya. Pertama, kita perlu paham dulu kenapa orang bisa senang banget saat pinjaman mereka cair. Salah satu alasannya adalah rasa lega dan kebahagiaan instan. Saat pinjaman cair, kita merasa punya solusi cepat buat masalah keuangan yang kita hadapi. Misalnya, buat bayar utang yang lain, beli kebutuhan mendesak, atau bahkan sekedar memenuhi keinginan yang selama ini tertunda. Tapi, yang sering nggak disadari oleh pinjaman itu bukan uang gratis. Ada tanggung jawab besar yang harus dibayar, yaitu cicilan dan bunga. Nah, disinilah masalahnya. Banyak orang nggak mikirin konsekuensi jangka panjang saat mereka mengambil pinjaman. Mereka cuma fokus sama kebahagiaan sesaat yang mereka dapat saat uang itu cair. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam dari sisi psikologi. Kenapa sih orang-orang bisa seneng saat pinjaman cair tapi marah-marah saat ditagih? Yang pertama ada efek instant gratification. Kita lebih cenderung memilih kepuasan instan daripada memikirkan konsekuensi jangka panjang. Saat pinjaman cair, kita merasa semua masalah selesai. Padahal sebenarnya kita baru aja nambah beban keuangan. Yang kedua, ada rasa malu dan frustasi. Saat ditagih, kita ngerasa tertekan, nggak sanggup bayar. Ini bikin kita ngerasa gagal dan malu, yang ujung-ujungnya diekspresikan dalam bentuk kemarahan. Yang ketiga, ada kurangnya literasi keuangan. Banyak orang nggak paham betul tentang bunga, cicilan, dan resiko pinjaman. Mereka cuma mikir, yang penting uangnya cair dulu. Padahal kalau mereka paham, mungkin mereka nggak bakal minjam sembarangan dan lebih hati-hati sebelum mengambil pinjaman. Kemudian ada juga pengaruh lingkungan. Di masyarakat kita, pinjaman seringkali dianggap sebagai solusi cepat tanpa mikirin dampaknya. Ini bikin banyak orang ikut-ikutan tanpa pertimbangan matang. Dalam psikologi, menerima uang terutama dalam jumlah besar memicu dopamin, zat kimia otak yang bikin kita merasa senang dan euforia. Itulah sebabnya banyak orang yang langsung happy saat pinjaman cair tanpa terlalu memikirkan konsekuensinya. Nah, ada juga yang terjebak dalam bias optimisme ini, yaitu kecenderungan berpikir terlalu positif. Mereka yakin bakal bisa bayar tanpa masalah. Padahal kenyataannya seringkali berbeda. Nah, kemudian ada budaya yang sudah mengakar, yaitu ngutang dulu, nah mikirnya belakangan. Orang Indonesia banyak yang berhutang bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi ada juga yang pertama untuk konsumtif tanpa perhitungan. Banyak orang Indonesia yang gampang tergoda beli barang mewah, gadget terbaru, atau sekedar nongkrong pakai uang pinjaman. Masalahnya, mereka nggak bikin perencanaan keuangan buat bayar utangnya nanti. Yang kedua, ada norma sosial yang menganggap bahwa ngutang itu hal wajar. Di beberapa lingkungan, ngutang itu dianggap biasa. Bahkan, ada anggapan kalau belum ngutang berarti hidupnya belum mapan. Fenomena ini sering terjadi di acara hajatan, lebaran, bahkan gaya hidup sehari-hari. Ketiga, kurangnya edukasi keuangan.
Di Indonesia, literasi keuangan masih rendah. Banyak yang gak paham soal bunga, denda, atau skema pembayaran yang bikin utang makin menumpuk. Akibatnya mereka terjebak dalam lingkaran utang yang makin besar. Lalu, apa sih dampaknya kalau kita terus-terusan terjebak dalam perilaku kayak gini? Nah, yang pertama, kesehatan mental kita bisa terganggu. Terlalu sering pinjam uang dan gak sanggup bayar bikin kita ngerasa stres, cemas, dan bahkan depresi. Banyak orang yang mengalami kecemasan berlebihan, depresi, bahkan kehilangan motivasi hidup gara-gara dikejar tagihan. Kedua, hubungan kita sama orang lain bisa rusak. Udah sering dengar kan cerita orang yang minjem duit ke temen tapi pas ditagih malah marah-marah? Kalau kita marah-marah saat ditagih, ini bisa bikin orang lain ngerasa tersinggung atau nggak dihargai. Padahal mereka cuma melakukan tugasnya sebagai penagih. Yang ketiga, kita bisa terjebak dalam lingkaran utang. Pinjaman yang nggak terbayar bisa bikin kita harus pinjam lagi buat nutup utang yang lama. Ini bikin kita nggak pernah bisa lepas dari masalah keuangan yang bikin banyak orang terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Nah, itu semua adalah dampak serius yang tidak bisa kita anggap remeh, guys. Jadi, gimana caranya supaya kita nggak terjebak dalam perilaku kayak gini? Yang pertama, tingkatkan literasi keuangan. Pahami betul tentang bunga, cicilan, dan risiko pinjaman sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai kita terlena sama uang yang cair tanpa memikirkan tanggung jawabnya. Kedua, buat perencanaan keuangan yang matang. Jangan sampai kita mengambil pinjaman cuma buat memenuhi keinginan sesaat. Pastikan kita punya kemampuan buat bayar cicilannya. Biasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran supaya bisa bayar utang tepat waktu. Ketiga, jangan takut buat minta bantuan. Kalau kita udah terlanjur punya masalah keuangan, jangan ragu buat konsultasi atau minta dukungan dari keluarga ataupun teman. Yang terakhir, belajar buat lebih sabar dan disiplin. Jangan buru-buru mengambil pinjaman cuma karena pengen kebahagiaan instan. Ingat, semua hal butuh proses dan perencanaan yang matang. Sebelum meminjam, selalu tanyakan pada diri sendiri, beneran butuh atau cuma keinginan sih? Jadi, kenapa banyak orang yang bahagia saat pinjaman cair tapi marah taat ditagih? Yaitu karena mereka menikmati dopamin dari uang yang diterima, tapi gak siap menghadapi konsekuensinya. Ditambah dengan budaya konsumtif dan kurangnya edukasi keuangan. Akhirnya banyak yang terjebak dalam lingkaran hutang. Ingat, utang itu bukan uang gratis. Kalau berani minjam, harus berani bayar. Nah, itu dia guys beberapa tips buat lepas dari perilaku senang saat pinjaman cair tapi marah saat ditagih. Semoga setelah menonton video ini kita semua bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya pengalaman unik tentang hutang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.